Shalom, puji Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saudara, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Gereja Tuhan bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Nah saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan dengan tema Pentakosta dan implikasinya bagi kita, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, di mana hari ini kami boleh merayakan peringatan Hari Raya Pentakosta. Mohon anugerah-Mu dalam pembahasan firman-Mu ini kami boleh memahami lebih dalam lagi apa menjadi pesan-Mu untuk kami lakukan di saat kami memperingati Hari Raya Pentakosta ini. Mohon pimpinan Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas ini Kau urapi dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih seluruh kekasih kami yang mengikuti jam ibadah ini. Mohon Tuhan pimpin dan berkati. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, Pentakosta dan implikasinya bagi kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, tentu kita ingat, ya, di Alkitab kita ingat bagaimana tradisi Yahudi yang merayakan Hari Raya Pentakosta. Ada 3 hari raya yang besar bagi orang Yahudi. Pertama, Hari Raya Pesach. Itu adalah Hari Raya Paskah. Yang kedua, Hari Raya Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Yang ketiga, Hari Raya Shavuot, yaitu Pentakosta. Nah saudara, kata Pentakosta sendiri dalam bahasa Ibrani itu Shavuot, artinya weeks atau minggu-minggu. Nah sehingga tidak heran dikenal dengan istilah Hari Raya 7 Minggu. Kita bisa lihat dalam Ulangan 16 ayat 10 atau dalam kitab Torah atau kitab Pentateuch, banyak dijelaskan itu. Sementara itu dalam bahasa Yunani kata Pentakosta dari kata Pentekoste, hari ke-50. Nah saudara, jadi hari Pentakosta itu dirayakan tepat 50 hari atau 7 minggu setelah Paskah. Saudara, apa sih makna Pentakosta? Dalam perjanjian lama, saudara, Pentakosta adalah perayaan umat Israel purba yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah atau Pesach. Keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, jadi pada hari itu umat Israel merayakan 2 hal, yaitu tentang kebaikan Allah oleh karena panen yang berhasil dan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Itu makna Pentakosta versi perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, saudara, ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun tercurah kepada para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang disebut Petrus sebagai penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Saudara, hari Pentakosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada murid-muridnya sesaat sebelum kenaikannya. Janji itu adalah bahwa mereka akan menerima kuasa untuk apa? Untuk melaksanakan misi yang mereka emban darinya. Jadi penggenapan itu mulai dengan apa? Dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid-murid sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Menarik. Jadi di saat hari raya Pentakosta, mereka berkumpul di satu tempat. Saudara, ada yang menggelitik hati saya untuk saya bagikan. Yang saya cermati dalam ayat ini, yaitu kata tiba. Mari kita amati kembali. Ketika tiba hari Pentakosta. Nah, di sini dalam terjemahan yang kita gunakan kata tiba tidak ada tambahan kata atau keterangan. Dalam versi New American Standard Bible dan New Revised Standard Version dikatakan telah tiba Pentakosta. Lalu terjemahan New King James Version telah tiba sepenuhnya. Jadi
Kalau saya padukan, ketika telah tiba sepenuhnya Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Saudara, jadi secara harfiah ini adalah telah dipenuhi, telah digenapi. Suatu penunjukan ilahi dan penggenapan dari maksud ilahi, maksud Allah. Ini berarti ada perjalanan dari Pentakosta itu sampai kepada klimaksnya, puncaknya. Disitulah Roh Kudus hadir. Jadi ada satu perjalanan yang ditetapkan atas bangsa Israel sampai mereka masuk ke dalam perayaan Shavuot, yaitu Pentakosta. Ya saudara, lalu kita tahu bahwa Pentakosta adalah suatu kejadian atau satu peristiwa di mana Roh Kudus kembali yang karena dosa meninggalkan manusia, tetapi oleh karena penebusan Kristus, Roh Kudus dapat kembali dicurahkan bagi umatnya. Kita tahu, saudara, Allah itu Maha Kudus dan sementara manusia itu berdosa. Nabi Yesaya dalam Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, yang merupakan pemisah antara Allah dan manusia itu adalah dosa. Jadi dosa menjadi penghambat, ya, tembok pemisah yang gak bisa disatukan antara Allah dengan manusia, dosa. Sementara manusia itu berdosa semuanya. Roma pasal 3:23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan konsekuensi dari dosa. Roma 6 ayat 23, akibat dosa itu maut. Saudara, tapi kita tahu, saudaraku, Allah punya rencana untuk manusia. Allah menetapkan manusia sebagai pilot project-nya di muka bumi ini. Dan rencana Allah begitu mulia untuk manusia, sehingga manusia beda dengan makhluk yang lain. Dan kita melihat, ya, di Taman Eden, manusia itu Adam dan Hawa bisa berkomunitas dengan Allah. Itu taman yang sangat ideal, di mana Adam bisa bersekutu dengan Tuhan, berdialog, beraudiensi. Tetapi dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa itu, mereka mengalami kehilangan persekutuan dengan Allah. Tetapi luar biasa. Kasih Allah yang luar biasa, Allah tetap mencari. Kasih Allah adalah kasih yang mencari. Dan Allah panggil Adam dan Hawa, di manakah kau? Saudara, dan Allah terus menyatakan misinya. Nabi Musa menulis dalam Kejadian 3:15, itu kurang lebih 1500 tahun sebelum Natal, sebelum Yesus datang menjadi manusia. Melalui keturunanmu yang akan meremukkan kuasa si ular. Jadi ini pernyataan nubuatan yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa, yaitu keturunan Adam dan Hawa, artinya keturunan manusia yang akan menyelesaikan masalah dosa ini. Saudara, lewat Nabi Yesaya, dalam Yesaya 7:14, ya, Tuhan bicara kepada umatnya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang ibu gadis yang masih perawan. Namanya dijelaskan, jenis kelaminnya laki-laki dan namanya Immanuel. Itu 700 tahun sebelum Natal. Dan sejaman dengan Yesaya itu Nabi Mika. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan tempatnya di Bethlehem Efrata. Dan itu terjadi kan dalam peristiwa Natal. Pada kita tahu Yusuf Maria tinggal di Nazaret. Tapi luar biasa. Itulah Allah ada dalam sejarah. Dan lalu apa yang terjadi? Karena ada ketentuan harus sensus penduduk. Sementara Yusuf dan Maria ini berasal dari keturunan Daud. Sehingga mereka harus kembali ke tanah kelahiran mereka. Yaitu tanah kelahiran Daud. Di mana di Bethlehem. Mereka berangkat. Dan di Bethlehem itulah Yesus lahir. Dan kita melihat perjalanan Yesus dibesarkan, Yesus melayani, dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan sampai pada puncaknya dia mati di salib. Dan hari ketiga dia bangkit. Saudara, penebusan itu terjadi. Tidak mungkin Pentakosta terjadi tanpa adanya penebusan. Dan Yesus menampakkan diri berkali-kali selama 40 hari. 40 hari beliau menampakkan diri untuk meyakinkan. Ada 500 orang menyaksikan kebangkitannya. Nah, sebelum
beliau naik ke sorga, beliau pesan untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Mari kita amati ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Luar biasa kan? Membuktikan dia yang mati, tapi dia hidup, dia bangkit. Itulah Allah. Kisah 1 ayat 4-5. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pernyataan ini sudah ditulis oleh Lukas dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24:49 dijelaskan bahwa mereka harus menunggu janji Bapa. Saudara, apa itu janji Bapa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, bagi konteks kita, saudaraku, beda. Kita lihat, mereka harus menunggu berapa hari? Selama 10 hari. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan membaptiskan mereka. Sehingga mereka harus menunggu sampai Roh Kudus diberikan kepada mereka pada hari Pentakosta. Hari ke-10 mereka menunggu, atau tepatnya hari ke-50 setelah kebangkitan. Nah, kalau kita hubungkan dengan Efesus pasal 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku, dari ayat ini kita mendapatkan data bahwa konteks murid-murid dengan kita yang percaya beda. Artinya, dibaptis Roh Kudus itu terjadi saat kita percaya. Tidak menunggu. Ketika kita mengambil keputusan, hari ini saya yakin bahwa Engkau adalah Tuhanku, jurusan pribadiku. Yesus adalah Tuhanku, jurusan pribadiku. Hari itu engkau dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus artinya kita masuk ke dalam tubuh Kristus dan sekaligus mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Yesus adalah sang kepala. Yang disebut juga kepala gereja. Kita adalah gereja. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita cermati misalnya 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Di situ kita mendapatkan data bahwa baptisan Roh Kudus itu terjadi sekali. Karena kalau kita lihat ayat itu, telah dibaptis. Kata telah bentuk past tense. Dalam teks bahasa Yunani, past tense di sini bentuk aorist. Sesuatu yang terjadi sekali dan tidak terulang. Sekali waktu kita percaya, kita dibaptis. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dijelaskan, tidaklah mungkin kita mengutuk Yesus kalau kita punya Roh Kudus. Karena apa? Yang membuat kita percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini meyakinkan saya. Dalam pelayanan penginjilan, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita atau metode atau cara strategi. Karena apa? Yang membuat orang itu yakin oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita lihat sekarang. Kisah 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, lalu mereka mengambil keputusan berkumpul di sebuah tempat dikatakan ke ruang atas. Jadi mereka betul-betul meresponi apa yang Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Luar biasa. Ada kesehatian, ketekunan, gak gampang loh saudara. 10 hari harus menunggu. Itu waktu yang panjang. 1 hari dari pagi sampai malam gak terjadi apa-apa. Dan itu berlangsung. Kisah 2 ayat 1 kita baca tadi. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yaitu ke ruang atas. Nah, Kisah 1 ayat 8 kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, menerima kuasa. Dari kata dunamis, kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Dari kata kuasa dunamis menjadi kita kenal dengan kata dinamit, dinamo, ya dinamis. Sebuah ledakan dinamit, kuasa.
Nah, untuk apa Roh Kudus memberikan kuasa? Ini yang perlu kita pikirkan di hari raya Pentakosta. Seringkali kita terjebak dengan pemahaman yang keliru. Yang kita kejar adalah kuasa, manifestasi, fenomena Roh Kudus. Kita tidak tahu apa maksud yang Roh Kudus berikan itu kepada kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita, saya baca ulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menjadi saksi. Nah, kata saksi sini saksinya Tuhan, saksiku. Kata saksi dari kata martur. Dari kata martur muncullah kata martir. Nah, kata martur memberikan makna kita siap menyampaikan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Dan bahkan apa akibat resikonya ketika kita bertahan atau kekeh dengan prinsip ini. Sekalipun ada konsekuensinya, kita tidak takut. Dan sehingga muncullah kata martir. Dan luas geografisnya, saudaraku. Ini gambaran bahwa kita tidak hanya berhenti di Yerusalem. Dikatakan, dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, kata dan dari kata kai. Kata kai artinya sekaligus serempak. Artinya kita tidak boleh berhenti hanya sebatas Yerusalem. Atau artinya dalam diri kita atau rumah kita, kita perlu memikirkan tetangga kita, teman kita, bahkan di luar kota, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Nah saudara, kita lihat apa yang terjadi setelah mereka berkumpul hari ke-10. Kisah 2 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada dua hal yang menarik. Dua indera terlibat. Pertama, telinga. Dikatakan suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Turun dari langit suatu bunyi. Ya. Lalu yang kedua, dari penglihatan mata, tampaklah apa yang nampak. Lidah-lidah seperti nyala api. Turun bertebaran hinggap di kepala mereka. Yang menarik, tidak terbakar. Nah, saudaraku, lalu apa efek? Jadi fenomena yang Tuhan kerjakan, turunnya Roh Kudus itu. Itulah lahirnya gereja. Apa yang Tuhan janjikan untuk gerejanya hari itu, gereja lahir. Jadi hari ini kita merayakan inaugurasi gereja, ulang tahun gereja, dan Roh Kudus dicurahkan. Hanya sekali, nggak perlu lagi. Ya, seringkali kita nyanyi curahkan Roh Kudus, itu salah. Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu hari raya Pentakosta. Ya, saudaraku, apa efek akibat setelah Roh Kudus turun? Ini yang luar biasa, sangat fenomenal. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini Roh Kudus yang hadir itu bertindak, diberikan oleh Roh seperti yang diberikan oleh Roh. Artinya Roh Kudus yang hadir memberikan sesuatu apa? Kemampuan untuk mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, kata bahasa lain di sini dari kata Yunani lalein, heterais, glossais. Heterais itu artinya dari kata heteros, berbeda. Jadi bahasa yang lain, bahasa yang berbeda dari bahasa mereka. Dan ini bukan glossolalia. Seperti yang diungkapkan dalam Rom pasal 12, 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal yang ke-14. Nah, saudara, jadi turunnya Roh Kudus memungkinkan murid-murid atau para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing yang sebelumnya belum pernah mereka pelajari. Sekali lagi, perhatikan bahwa ini berbeda dengan glossolalia. Ya, karunia dan kehadiran Roh Kudus ini tidak membuat para rasul begitu asyik dengan spiritualitas mereka sendiri. Justru ada tindakan setelah itu. Roh Kudus yang berikan itu, saudara. Ya, jadi perhatikan.
Roh Kudus memberikan kemampuan mereka berbahasa asing, lalu mereka mengatakannya. Kisah 2 ayat 4, mengatakan dari kata apoptegomai, itu artinya volume yang ditingkatkan. Artinya berbicara dengan semangat atau bicara pidato dengan nada yang tinggi. Artinya ada suatu gairah, passion untuk menyampaikan pesan tanpa ada keraguan. Dan mereka tidak berbicara berdasarkan pemikiran atau perenungan sebelumnya, melainkan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengatakannya. Ia atau Roh Kudus memperlengkapi mereka dengan pokok pembicaraan dan juga dengan bahasa yang relevan dengan si pendengar. Nah, kita lihat konteksnya. Ya, mereka berdoa di loteng, sekarang mereka turun dari loteng. Kisah 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Perhatikan, ada kata-kata ungkapan segala bangsa. Ungkapan segala bangsa di sini adalah orang Israel sendiri, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang diaspora, yang tersebar di seluruh daerah Mediterania. Kita bisa lihat dalam Kisah 2 ayat 6 sampai 13 di situ, saudaraku. Di mana di situ ada orang Yahudi yang pernah di Mesir, di Libya, di Mesopotamia, ya saudara-saudara, di Arab. Nah, jadi murid-murid itu berkata-kata menurut bahasa yang mereka pahami. Kisah 2 ayat 6 sampai 7, saudaraku. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi orang-orang Yahudi yang berdiaspora itu, ketika mereka merayakan hari raya Pentakosta, dilayani oleh para rasul dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Itu membuat mereka heran. Padahal rasul-rasul ini adalah orang Galilea yang tidak pernah keluar negeri. Nah saudara, apa reaksi mereka? Saya mencoba menyimpulkan. Jadi orang-orang Yahudi yang berdiaspora tadi responnya apa? Dalam pasal 2 ayat 6, suneko, dibingungkan. Eksistemi, tercengang-cengang, pasal 2 ayat 7. Taumaso, heran, pasal 2 ayat 7. Diaporio, termangu-mangu, terheran-heran, atau bingung, pasal 2 ayat 12. Ya, kenapa demikian? Kisah 2 ayat 11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi bahasa kita bukan bahasa roh ya. Bahasa kita sendiri. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi mereka punya misi. Ya, mereka dipakai oleh Roh Kudus menyampaikan apa yang sudah Tuhan lakukan. Perbuatan Tuhan, karya Tuhan kepada mereka. Dengan konteks bahasa mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga tidak mengejutkan, mereka sangat heran. Nah saudara, hari Pentakosta adalah hari kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia. Siapa Roh Kudus? Memang Lukas sang penulis Kisah Para Rasul tidak menjelaskannya. Tetapi Lukas memaparkan dampak dari kehadiran Roh Kudus. Ini kesimpulan. Jadi saat Pentakosta itu ada fenomena, ada manifestasi. Pertama, suara dari pendengaran kita. Suara, ada bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, penglihatan dari mata. Melihat lidah api yang bertebaran dan hinggap pada orang-orang itu. Yang ketiga, perkataan. Murid-murid para rasul berbicara. Jadi karunia berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, kita melihat kehadiran Roh Kudus bisa membuat sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan itu dikerjakan. Angin deras dan api, lidah api turun tapi tidak membakar.
Dan mereka anehnya berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka tadinya tidak pelajari. Apa artinya? Roh Kudus hadir dengan tanda-tanda yang dapat didengar, dapat dilihat, dan dirasakan oleh orang percaya. Saudara, apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, Roh Kudus membuat terjadinya transformasi hidup. Roh Kudus memperbaharui murid-murid dan tentu juga kita yang percaya. Bayangkan 120 orang yang tadinya takut dan melarikan diri saat Yesus ditangkap dan disalib, termasuk Petrus. Tapi diubahkan oleh Roh Kudus dan berani. Luar biasa. Kita lihat dari Kisah 2 ayat 14 sampai 40. Terutama Petrus. Jadi ketika banyak orang menyangka bahwa Rasul itu mabuk, jadi ada prasangka buruk. Jadi murid-murid setelah turun dari loteng, mereka mabuk, dituduh mabuk, minum anggur yang banyak. Oh, Paulus tampil. Dan siapa yang menuding mereka mabuk? Orang-orang Yahudi, orang Palestina yang tidak pernah keluar negeri, nggak mengerti sebenarnya itu bahasa yang bisa dipahami. Ya, dipikir mabuk. Dan Petrus tampil. Ya, dan menyangga segala tuduhan mereka. Dengan pimpinan Roh Kudus, Petrus berkhotbah tentang penggenapan nubuatan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, yaitu Allah mencurahkan Roh Kudusnya atas semua manusia. Petrus menegaskan bahwa berita perjanjian lama dan perjanjian baru berpusat kepada Yesus Kristus. Demi kebenaran, Petrus bersaksi dengan suara yang lantang dan tegas. Yang dia tadinya pengecut, berani. Kenapa? Karena ada perubahan hidup. Yang kedua, Roh Kudus turun membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang punya hati untuk bersaksi. Saudara, alasan pertama mengapa seorang Kristen bersaksi adalah karena Roh Kudus hadir dalam hatinya sesuai dengan janji Allah. Roh Kudus membuat mereka mampu menembus batas-batasan logika. Sebab nggak ada logikanya, nggak masuk di akal. Para rasul, murid-murid, orang percaya waktu itu mampu berbicara menggunakan bahasa asing sekilat itu. Ya, karena Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka untuk bersaksi. Jadi saya tegaskan kembali, alasan pertama mengapa seorang Kristen bersaksi adalah karena Roh Kudus hadir dalam hatinya sesuai dengan janji Allah. Saudara, nats ini memberikan suatu gambaran yang simpel. Roh Kudus turun kepada para rasul sehingga mereka memberitakan perbuatan besar yang Allah lakukan kepada banyak orang lain. Dan salah satu tanda sejati hadirnya Roh Kudus dalam diri seseorang adalah hadirnya kesediaan dan kemampuan untuk menjangkau orang-orang lain, terutama demi mengabarkan Injil. Tidak bisa tidak. Jadi karena itu harus ada kesediaan untuk diperlengkapi dan siap untuk diutus supaya kita bisa pergi ke seluruh dunia membawa berita Injil itu, kabar baik. Mari mulai dari diri kita sendiri. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati saudara dan saya untuk menyerahkan diri memenuhi panggilannya. Dan jangan tunda-tunda, apalagi tolak panggilannya. Saudaraku, yang ketiga. Implikasi yang ketiga. Kalau Roh Kudus turun memenuhi murid-murid, betapa perlunya dalam diri kita ada kesediaan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Ini nggak bisa tidak. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mempelajari firman Tuhan dengan diskusi, pendalaman Alkitab itu penting. Tetapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus merupakan hal yang jauh terpenting. Saudara, banyak orang Kristen begitu pandai membahas firman Tuhan. Kepandaiannya berteologi nggak diragukan lagi.
tapi perilaku dan sikap hidupnya tidak mencerminkan apa yang dia pahami, yang dia katakan. Dan itu namanya munafik. Kenapa? Memang keinginan daging yang banyak menguasai kita sehingga kita tidak mampu. Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25, ada pertentangan dalam diri ini. Keinginan daging, keinginan roh. Suatu sisi kita ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi kita gagal karena daging. Ingat ketika Petrus, Yohanes, Yakobus berdoa di Getsemani. Tuhan katakan, tidakkah engkau sanggup berdoa 1 jam saja bersama dengan aku? Murid-murid tidur. Yesus berkata, memang roh itu penurut, daging itu lemah. Karena itu saudaraku, kita perlu mengalami namanya pemenuhan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 8, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, ya kita tahu dan kita sadar bahwa kita butuh ya pengalaman ini. Banyak orang berpikir, kan Roh Kudus sudah ada. Ya kan? Faktanya, Roh Kudus yang ada, kenapa tidak diberikan tempat? Dan kita banyak melihat orang Kristen hebat-hebat jatuh dan jatuh dan jatuh. Itu kita akui. Nah, kalau dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Di sini Paulus ingin menggambarkan, menganalogikan bagaimana orang yang mabuk anggur dengan orang yang mabuk Roh Kudus, mungkin begitu ya. Itu artinya pengaruh. Mabuk itu pengaruh. Nah, karena itu kata penuh itu artinya dikuasai, ya, dikendalikan, ya, saudaraku, dipimpin. Nah, mabuk anggur menghasilkan apa? Hawa nafsu. Kata Yunaninya asotia. Hawa nafsu artinya tanpa batas atau kebebasan yang sembrono. Orang yang dipenuhi Roh Kudus artinya Roh Kudus yang menguasai dia atau mengendalikan secara total hidupnya sebagai orang percaya. Saya gambarkan begini, saudara. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Seandainya saudara bertamu ke rumah saya katakan, silakan duduk mas di ruangan tamu. Ya, nanti kalau ada apa-apa ngomong ke saya. Saya yakin saudara yang bertamu tidak punya kuasa apa-apa terhadap rumah saya. Saudara kan duduk di situ. Saudara pasti ada rasa sungkan untuk bertindak ke belakang kemana. Kalau mau ke belakang pasti permisi. Tetapi seandainya saya berkata begini, mas, ini rumahmu. Kalau kamu butuh makan, silakan. Di kulkas ada hal-hal yang enak-enak bisa kamu nikmati. Butuh uang, itu ada brankas. Ini contoh. Mau tidur silakan. Artinya saya percayakan sepenuhnya kepada saudara untuk di rumah saya menguasai. Itu gambarannya. Kenapa seringkali Roh Kudus tidak bisa buat sesuatu kepada kita? Karena kita tidak memberikan tempat Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita. Kita lebih cenderung mengatur hidup kita dengan kemampuan kita. Nah, saudaraku, kita belajar. Nah, saudaraku, dari ayat tadi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di sini kata kerja pasif. Kata penuh, kata kerja pasif. Ini menunjukkan Roh Kudus yang mengontrol, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menguasai. Saudaraku, jadi kata kerja pasif. Jadi kita tidak bisa memenuhi diri kita, kecuali Roh Kudus yang memenuhi. Nah, lalu kata kerja imperatif itu perintah. Hendaklah kamu penuh roh, hendaklah. Ini berarti setiap orang Kristen, orang percaya, walaupun sudah didiami oleh Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kata kerja present, bentuk waktu kala kini. Artinya terus-menerus dipimpin oleh kehadiran Roh Kudus dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Puji Tuhan. Apa dampak penuh Roh Kudus? Kalau kita melihat Efesus pasal 5, dari ayat 19 sampai pasal 6 ayat 9. Ada 3 dampaknya. Tidak usah dibaca ayatnya. Yang pertama, kita memiliki kerinduan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Efesus 5 ayat 19. Yang kedua, kita memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 20.
Yang ketiga, kita memiliki relasi yang benar dengan sesama kita. Efesus 5 ayat 21 sampai pasal ayat 9. Apa saja? Pertama, relasi kita dengan pasangan hidup kita, suami istri, pasutri. Yang kedua, relasi kita dengan anak kita, dengan orang tua kita. Orang tua kita dengan anak kita. Yang ketiga, relasi antara kita dengan majikan. Karyawan dengan majikan. Majikan dengan karyawan. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri dari tubuh yang nampak, lalu jiwa di dalam, dan roh. Itulah pandangan trikotomi. Tubuh dalam bahasa Ibrani basar, Yunani sar. Artinya tempat kesadaran keduniawian. Ini berkaitan dengan dunia materi yang terlihat. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Saudaraku, itu. Dan tubuh ini yang berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, jiwa. Dari kata Ibrani nefes, Yunani syuke. Itu tempat kesadaran kepribadian. Ya, jadi tempat kesadaran kepribadian manusia itu sendiri. Artinya kepribadian dari seseorang. Jiwa di sini meliputi tekad, yaitu pikiran. Pikiran kita, tekad itu kehendak kita, emosi, perasaan. Jadi melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Dan ini merupakan penghubung antara roh dan daging. Jadi ketika jiwa kita berserah kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menguasai. Tapi ketika jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita menyerah kepada keinginan daging, maka hawa nafsu menguasai kita. Yang ketiga, roh. Roh itu dalam bahasa Ibrani ruah, Yunani pneuma. Tempat kesadaran akan Tuhan. Disinilah kita bisa menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bisa berdoa. Roh kita bisa berinteraksi. Lihat gambar ini. Ya, jadi Roh Kudus menguasai roh kita. Dan roh kita itu yang mengatur jiwa kita. Atau body kita yang mengatur jiwa kita. Kita lihat kemudian. Saudaraku, di sini apa dapat kita pikirkan? Mari saudaraku, di hari raya Pentakosta kita patut bersyukur. Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Masalahnya, kalau kita belum berubah, izinkan Roh Kudus ambil bagian untuk mengubah. Ada pertobatan. Sehingga kita mampu bersaksi, bahkan kita mampu untuk apa? Untuk hidup lebih berkenan. Karena itu izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh kembali untuk merenungkan apa menjadi pesan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan kebenaran-Mu dan mampukan setiap kami untuk melaksanakan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.